Saudara-saudari semua selamat pagi, yang di online juga ya bersama mendengar. Selamat pagi, salam semua. Hari ini kita masuk dalam kitab Bilangan 13. Hari ini Pastor SK yang Hokit yang berkhotbah. Karena orang Israel bisa keluar dari Mesir adalah suatu yang sangat luar biasa. Tidak terbayangkan apa yang mereka alami yang di dalam perjalanan, kesulitan yang mereka alami di dalam perjalanan, dan juga tidak terbayang kalau mereka bisa juga untuk menggerutu. Dan juga bagaimana reaksi mereka akan kerakusan tentang makan daging. Karena ke dalam beban, dalam keadaan nyata, di dalam hidup orang demikianlah terjadi. Mereka harus melewati 14 tempat mereka tidak pernah terbayang sebelumnya, dan juga di dalamnya berliku-liku. Mereka sebenarnya bisa jalan lurus keluar dari Mesir, mereka bisa lewat di daerah selatan, bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Sebenarnya tidak usah melewati 42 tempat. Tapi di setiap tempat-tempat adalah percobaan. Di dalam setiap tempat mereka menunjukkan reaksi mereka tentang reaksi dari mereka. Ada sebagian dari orang dengan iman untuk terus berjalan. Sifat-sifat dari mereka yang sebenarnya belum seluruhnya ditunjukkan. Ada sebagian sudah terjatuh seperti di kuburan orang rakus, dan juga kemarahan Tuhan di Kirbot Ta'awah. Jika kita belum terbayang kalau Tuhan itu sangat kecewa dan murka pada kita. Dan banyak orang yang tidak bisa untuk terus berjalan. Ada juga sebagian orang yang terus untuk berjalan. Kita lihat terus. Hari ini mereka sudah hampir mendekati tanah Kanaan. Di tanah Kanaan sebelah selatan disebut Kanaan, yaitu di sebelah Ibraninya di sebelah selatan, yaitu suatu padang gurun juga. Setelah mereka lewat Kanaan, mereka sampai di Berseba, di tempat perigi perjanjian. Mereka sudah hampir mendekati Kanaan. Mereka hampir mendekati tanah Kanaan. Tuhan memberi perintah bagi Musa seperti di ayat pertama, ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, perintah dari Tuhan. Di bagian pertama, sebelum Tuhan memerintahkan orang Israel ke tanah Kanaan, dan juga di sini ditulis akan nama-nama pimpinan kepala-kepala mereka. Saya tidak tahu kalau misalnya kalian diutus ke tanah Kanaan, bagaimana reaksi dari kalian. Ini ditulis ada 12 suku kepala dari orang Israel. Seharusnya kalau disuruh haruslah dengan sukacita. Tetapi kalau kamu orang muda, kalau kamu tidak diutus, kalau kamu tidak disuruh, mungkin di dalam hatimu juga penuh dengan suara, kenapa dia bukan aku? Kenapa selalu orang-orang itu terus? Kenapa kita bisa menggerutu? Pada saat kita merasa diremehkan, maka kita bisa menggerutu.
Kalau yang dicatat orang yang diutus, apa mereka bersukaria? Mengapa Tuhan mengutus mereka pergi? Kita melihat pasal ini, di ayat pertama dan kedua. Pertama di sini Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus mereka ke tanah Kanaan. Setiap mereka disuruh, pimpinan mereka ada salah satu kepala dari antara pemimpin. Kepala pemimpin itu belum tentu orang yang tertua atau yang punya pengalaman. Dan kita tahu kalau setiap pimpinan dari kepala suku orangnya puluhan ribu, dan belum lagi dari suku dari pimpinan mereka. Dan juga setiap kepala dari keturunan mereka juga ada pemimpin. Mereka yang dipanggil, dicatat satu yang sangat bersuka cita sekali. Di ayat ketiga dikatakan, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun ke padang paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Di sini ada 12 kepala dari suku mereka di ayat keempat dan sampai ayat ke-15 semuanya tercatat di sini. Ada sebagian dari mereka bukan orang yang pertama yang diutus, ada yang lagi muda, dan bukan mereka yang mempersembahkan korban persembahan. Di ayat sebelumnya juga dikatakan kalau mereka ada ya ketua suku yang mempersembahkan korban persembahan, tetapi ada sebagian ada dari orang mereka. Di ayat 13, di pasal 13 ini lain lagi juga orangnya. Tetapi saya kira ini juga mereka ada sangkut juga dalam satu keturunan, yaitu pemimpin yang agak muda, yaitu orang muda yang terpilih dari 12 suku. Dan dari 12 suku yang paling banyak dikenali orang, sehingga mereka bisa diutus. Mereka suatu yang bersukaria sekali, gembira sekali. Saya tadi pagi berbagi-bagi istri saya mengapa Tuhan harus mengutuskan orang muda untuk pergi. Kita tahu bahwa ini adalah satu rintangan juga yang sangat besar sekali. Bagi orang Hong Kong dikatakan seperti Tuhan melihat mereka untuk melihat rumah, melihat tanah yang Tuhan berikan kepada mereka berapa besar. Lihat hasil tanah gitu bagaimana banyaknya. Tempat itu di setiap tempat dikarenakan dikarenakan tempat yang berlimpah susu dan madu, tetapi tidak semua orang yang bisa bertempat begitu. Bagi orang pemimpin muda ini, di dalam hati mereka sebenarnya sudah punya arah. Kita semua sangat kenal sekali dengan 5 warna, yaitu di Inside Out ada 5 warna. Orang ungu yang warnanya ungu, ada warna ungu. Dia belum sampai ke tanah Kanaan, tetapi hatinya sudah penuh ketakutan. Di dalam banyak sekali rencana dan kekhawatiran. Orang yang biru merasa tekanan itu sangat besar sekali. Orang yang kuning dia sangat bersuka cita sekali, sangat gembira sekali. Dia tidak, orang merah, yang warna merah tidak usah pikir, pokoknya kita pergi. Saya pikir juga kalau di sini Kaleb juga orang yang demikian. Orang yang warna hijau, orangnya yang agak tenang, menurut arahnya sendiri. 12 orang ini diutus. Tahukah kamu sendiri bagaimana arahmu? Kamu wakil sebagai
wakil dari pimpinan dari sukumu, namamu juga tercatat. Karena kamu diutus, banyak orang yang tidak bisa ikut, banyak orang yang merasa rendah sekali. Mengapa bukan aku? Tetapi kalau diutus ke tekanan apa suatu keberhasilan? Banyak bagi orang yang sekolah di universitas, kalau bisa diterima di sekolah itu satu yang sangat gembira sekali. Tidak terpikir bagaimana keadaan di universitas itu bagi kehidupan atau rintangan atau cobaan yang harus dilewati. Banyak orang sebelum masuk universitas sangat mencintai Tuhan, tetapi setelah di universitas, misi dari Tuhan semuanya pada hilang. Banyak orang yang sibuk untuk pacaran. Ada sebagian orang yang jadi suka akan buku-buku. Tetapi kita merasa kalau kita bisa dipilih, ada satu yang gembira sekali. Tetapi ya, cobaan di atas sangatlah besar. Rintangan di atas tantangan di atas, di depannya sangat berat. Merespon dari nama-nama dari ayat keempat. Mereka bisa diutus, merasa mereka sangat lumayan, tidak pernah terpikir akan rintangan dan apa yang akan mereka hadapi. Di ayat 16 dikatakan Hosea bin Nun itu diganti namanya oleh Musa bernama Yosua. Di ayat ke-8 Hosea bin Nun, dia dari suku Efraim, anaknya Nun. Dan di ayat ke-6 juga ada dikatakan dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Yang lainnya nama dari mereka sementara tidak perlu diingat. Karena setelah 40 hari pelan-pelan nama mereka tidak diingat. Sekarang ya saat untuk permulaan. Mereka merasa sangat terhormat sekali, tapi bagaimana mereka menghadapi percobaan ini? Kita melihat dari PowerPoint. Saya memberi tema, apa yang kamu lihat? Tema pertama sudah kita lihat, yaitu ayat 1-16, subtema pertama yaitu 12 suku yang diutus untuk menjadi pengintai. Dan di subtema kedua, para pengintai menurut petunjuk ke tanah Kanaan. Sub ketiga ayat 21-25 yaitu 40 hari dalam perjalanan. Mereka pergi Israel bukan untuk bersenang-senang. Mereka harus menurut akan perintah untuk meneliti. Ada sebagian barang-barang yang harus mereka bawa pulang. Kita boleh juga sebagai hadiah untuk dibawa pulang, oleh-oleh. Suatu yang sangat gembira sekali, yaitu hasil dari tanah susu dan yang berlimpah madu. Di ayat 26-36 subtema keempat, yaitu para pengintai pulang untuk memberikan pelaporan dari mereka dan ide-ide dari mereka. Mari kita melihat yang dari ayat 17-20, yaitu para pengintai harus pergi ke tanah Kanaan. Maka dikatakan
Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan, katanya kepada, pergilah ke tanah Negab dan naiklah ke pegunungan dan amati bagaimana keadaan negeri itu, apakah orang yang mendiam kuat atau lemah, atau apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang mereka diami, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang mereka diami. Di sana adalah kubu-kubu bagi mereka dalam tempat-tempat tinggal mereka. Di ayat 20 dikatakan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Kalau kita melihat ayat 16-20 ke perintah, yaitu amat-amati. Itu satu kata perintah. Musa menyuruh mereka untuk melihat, mengamat-ngamati bagaimana mereka, bagaimana cara kehidupan mereka, bagaimana tempat di situ. Di situ dikatakan di sana adakah pohon-pohonan atau tidak. Kemudian bawalah hasil dari tempat negeri itu. Saya ingat di Bahnanu pada saat merpati membawa ranting dari pohon, daun dari pohon zaitun, dia sudah tahu, kalau Noah tahu Tuhan mulai memberkati lagi. Dia tahu di situ ada tunas baru yang mulai bertumbuh lagi. Dan di sini juga sebagai melihat barang-barang, mereka harus masa depan apa yang mereka harus hadapi. Kita melihat subtema yang ketiga, 40 hari dalam perjalanan. Kita lihat kembali PPT. Kita kembali, di situ ada peta. Mereka dari arah selatan, jalan pergi ke arah 250 km, pergi ke Hama. Di ayat ke-4, mereka dari Padan Gurun pergi ke Hamaha, sampai di sini ada 250 km jauhnya. Jadi mereka bolak-balik harus 40 hari. Kita di tanah Kanaan, mereka pergi menyimpang sedikit. Apa yang mereka lakukan? Setelah pelaporan mereka membuatkan kecemasan bagi mereka, karena orang-orang di situ orangnya besar, perawakannya tinggi besar. Tapi jalan ini bagi orang Israel bukan jalan yang pertama kali mereka lewati, karena Tuhan mengutuskan Abraham ke tanah perjanjian. Sebenarnya jalan ini Abraham telah lewati. Jadi orang-orang Israel pernah berjalan di tanah Kanaan ini. Mereka juga banyak harta. Mereka juga tidak mengalami yang tidak baik, penyambutan yang tidak baik daripada orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Demikian juga 12 para pengintai ini yang diutus pergi ke tanah Kanaan. Ada orang yang jahat, ada orang yang juga ramah yang menjemput mereka. Yang penting kalau mereka tidak mengatakan tujuan mereka, mereka bisa aman untuk pergi melewati jalan ini. Jangan sampai orang yang di tempat itu tahu mereka adalah pengintai, seperti mereka pulang kampung sama saja, dengan ringan untuk dalam perjalanan. Di ayat 20 dikatakan mereka menuju tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron.
dan di sana di Ahiram. Mereka sampai ke Hebron. Di situ di peta ada tertulis mereka lewat Sekim, kemudian sampai Nekab. Di Hebron dikatakan ada beberapa orang, yaitu ada suku dari Amihan, Sesai, dan Talmai. Semuanya itu ditulis, dicatat oleh mereka. Sangat jelas sekali mereka ini adalah keturunan yang punya nama, yaitu keturunan dari orang Enak yang berperawakan tinggi. Mereka melihat, sudah mendengar, mereka ingat di dalam hati mereka. Dan juga dikatakan di bawah tertulis bahwa dari Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Para pengintai ini punya tempat yang spesial. Mereka dari Mesir, mereka dilepaskan. Mereka tahu kalau tempatnya Mesir ada yang bernama Soan, yaitu satu kerajaan yang dari Mesir. Satu kota. Jadi kota Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Mereka tidak sembarangan pergi berjalan. Jadi setiap sejarah arah mereka juga kenal. Kemudian mereka sampai ke lembah Eskol. Mereka di situ memotong satu cabang dari setandan buah anggur. Di setandan buah anggur itu mereka berdua, mereka menggandarnya atau memikulnya. Satu setandan yang sangat besar, harus 2 orang yang memikul. Satu tandan dalam bahasa Ibrani yaitu Eskol, yaitu setandan besar dari buah anggur, dan juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sangat jelas itu satu yang tempat yang subur. Di ayat 24 mereka menjelaskan tempat itu dinamakan lembah Eskol karena tandan buah anggur dipotong bagi orang Israel di sana. Yaitu para pengintai pada saat mereka melewati pohon anggur di tengah-tengah, tidak tahu bagaimana bisa mengambil setandan anggur ini. Apakah dengan uang membeli atau bagaimana, kita tidak jelas. Mereka balik 40 hari baru tahu, yaitu satu yang sangat mewah, perjalanan yang sangat mewah sekali, penuh dengan pengetahuan dan juga penghasilan. Di pas subtema keempat mereka memberikan laporan. Kita kembali lagi dilihat di PPT. Yaitu mereka kembali ke Gunung Paran di Kadesi. Kita melihat di peta itu yang paling bawah di Kadesi. Mereka waktu itu berkemah di Padan Paran di Kadesi. Kadesi artinya tempat yang suci. Mungkin mereka pergi dari Gunung Sinai, mereka berkemah paling lama di sini. Kemah Tuhan di sini, awan Tuhan di sini. Dan para pengintai dari sini diutuskan untuk melihat keadaan di Kanaan. Kemudian mereka kembali lagi ke Kadesi ini. Kemudian mereka menemui Musa, Harun, dan para rakyat. Di sini ada mereka agak diulangi, yaitu mereka
mereka datang harus menjumpai Musa dan Harun. Dan juga harus memberikan laporan bagi mereka dan memberikan hasil tanah untuk yang dibawa mereka untuk diperlihatkan pada mereka. Di ayat 27 dikatakan memang negeri itu yang berlimpah-limpah susu dan madu dan hasilnya ya. Di ayat 28 dikatakan yaitu penjelasan. Dikatakan di situ bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu yang sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Mereka di sini menjelaskan orang-orang di situ sangat kuat. Kota-kota mereka juga berkubu sangat besar. Negeri yang berlimpah susu dan madu ini tidak tahu apakah yang sejajar atau satu yang ada cuma seperti penjelasan, yaitu sepertinya negeri ini seperti tempat yang menjadi rebutan untuk orang yang tinggal di situ. Negerinya itu sangat kuat, kota-kota kubunya sangat besar. Saya ingat waktu di Amerika sekolah, di sana bunga ros itu sangat besar sekali. Ada kota Palestina, yaitu kota bunga ros. Bunganya di situ sangat besar, sangat besar. Selain itu, juga di sana sumber air juga banyak. Dan juga merasakan masalah orang Amerika juga sangat besar sekali. Mereka perbedaan akan suku, bunga yang indah juga sangat besar, tetapi mereka tantangan bagi mereka juga sangat besar. Jadi kalau kamu inginkah kamu pergi ke tempat yang demikian, di tanah yang berlimpah susu dan madu, yaitu tempat orang yang berperawakan tinggi, yaitu satu tantangan yang sangat besar sekali. Dan mereka terus menerangkan selain orang Enak, masih di ayat 29 sangat jelas dijelaskan juga ada orang Amalek yang diam di tanah Negab. Di sebelah selatan peta di situ ada orang Amalek, orang Het di agak sebelah Laut Mati, ada orang Yebus di Laut Mati bagian atas di sebelah Yerusalem, tembok Yerusalem, dan orang Amori yang diam di pegunungan. Di bawah orang Het ada orang Amori. Kemudian di sepanjang tepi sungai Yordan, yaitu orang Kanaan yang tinggal di situ. Orang Amori juga terkenal, yaitu orang raksasa. Dan juga di Galiat juga masih segerombolan orang raksasa. Mereka juga pemimpinnya sangat kejam dan sangat jahat. Orang Kanaan tinggal di dekat sebelah pinggiran laut. Yang orang Kanaan yang dimaksud adalah juga orang Farisi yang tidak tertulis. Sebenarnya mereka juga melihat semuanya ini. Pada waktu mereka kembali, mereka menjelaskan dengan jelas, melaporkan dengan jelas. Kita juga pernah pergi ke Israel berapa kali. Kita dengan cepat dalam perjalanan sudah balik kembali 7 hari, 10 hari balik kembali. Nah, bisakah kita menerangkan bagaimana arah selatan, barat, bagaimana perbedaannya, ada apa? Bagaimana? Orang yang tinggal di Danau Galileo bagaimana, atau di Taro? Apa yang berbeda?
Kita melihat di sini laporan mereka sangat jelas. Mereka bisa menjelaskan setiap tempat, setiap suku yang berbeda. Pada saat itu di ayat 31 dikatakan, tiap-tiap orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyeberang bangsa karena mereka itu lebih kuat daripada. Di sini Yosua memberikan semangat bagi mereka dan berkata, kita maju menyeberang, kita pasti menang. Ini bagi Kaleb ini satu perjalanan untuk tur untuk pengintai. Semuanya sangat baik. Tahukah kalian dari 10 pengintai itu laporan dari mereka yaitu tentang soal yang negatif sehingga tidak bisa untuk maju. 12 orang dalam satu perjalanan melihat dalam tempat yang sama dan melihat suku dan kekuatan mereka, tetapi memberikan laporan yang berbeda. Ini dimasukkan satu yang orang yang punya laporan yang negatif yang terkenal. Ada kalanya kita juga demikian. Mereka 10 pengintai itu merasa laporan mereka sangatlah tepat. Mereka sangat kuat. Dikatakan 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apa yang katakan Kaleb, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Tempat ini orangnya lebih kuat. Ini mana yang cocok? Kalau 12 orang, kamu pemimpin yang muda, kamu yang diutus ke tanah Kanaan 40 hari. Kamu melihat orang lain lihat. Bagaimana laporan darimu? Kamu bisa menunjukkan reaksi yang gembira atau takut dengan satu benda atau barang. Kita mempunyai perbedaan pendapat dan saran. Di ayat 32 dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui yang diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana orang yang tinggi-tinggi perawakan. Ini suatu yang sangat membesar-besarkan. Apakah yang kita lewati orangnya itu memakan penduduknya, orang makan orang. Di sini dikatakan semua orang yang kami lihat di sana orang yang perawakan tinggi-tinggi perawakannya. Ini memang benar. Orang Kanaan memang perawakannya tinggi. Di waktu Abraham masih juga katakan Abraham juga takut akan mereka orang perawatan yang tinggi. Yakub dan anak-anaknya juga pernah di tanah Kanaan dan di dekat Sekim. Mereka tidak terdengar kalau mengatakan kalau orang-orang yang tinggi perawakannya. Saya pernah di Amerika tinggal, memang orang Amerika orangnya tubuhnya agak tinggi, tapi saya tidak terpikir kalau saya takut akan mereka. Mungkin karena saya tidak bermusuhan dengan mereka. Saya tahu kekuatan mereka sangat kuat, tapi tidak perlu takut. Di ayat 33 dikatakan sekali lagi mereka membesar-besarkan, yaitu dikatakan orang enak adalah orang raksasa. Ya, orang raksasa, bukan orang yang 6 inci 7 inci, makan lebih tinggi lagi.
mereka adalah keturunan dari orang raksasa. Di 33, ayat 33 mereka sekali lagi memberitahukan tentang melapor akan berita yang buruk. Dikatakan kalau mereka melihat kami, pasti kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dikatakan, kamu tahu gak kami seperti belalang? Tidak ada orang yang bilang demikian. Bagaimana bayangan ini bisa terjadi? Yaitu dari hati mereka, yaitu dari pendapat mereka sendiri. Mereka meremehkan diri sendiri. Mereka tidak terpikir kalau mereka sangatlah kuat, sangat pandai. Mereka diutus orang yang berani untuk menyelidiki tanah Kanaan. Tetapi melihat diri sendiri mereka begitu rendah. Mereka bagaimana tahu kalau orang Kanaan bagaimana melihat mereka? Sangat jelas sekali ini adalah keputusan dari mereka sendiri. Bukan satu yang telah nyata yang pernah mereka rasakan. Jadi di tema sini saya memberikan tema, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Kamu sama pergi ke tanah Kanaan. Kamu juga punya pengetahuan, pernah makan buahnya dari Israel. Kamu juga melihat orang Israel yang perawakan tinggi. Tetapi bagaimana caramu melihat? Laporanmu, apa yang kamu lapor? Kalau orang yang biru, orang yang takut, apa yang jadi laporan bagi mereka? Kalau orang yang warnanya merah, pemarah itu ya, bagaimana melihat masalah begini? Orang yang biru juga bagaimana? Tahukah kamu bagaimana kita sendiri? Tahukah kamu kita bisa mempengaruhi orang banyak? Dan kita merasa satu yang sangat positif, tetapi itu sebenarnya tidaklah baik untuk orang banyak, dan kita bisa untuk memberikan laporan penuh dengan ketakutan dan meremehkan diri sendiri. Mereka juga tidak mengerti mengapa Tuhan mengutuskan mereka ke Kanaan. Apakah Tuhan menyuruh mereka takut? Apakah mereka juga Tuhan sebenarnya menyuruh mereka melihat tanah yang Tuhan sediakan begitu yang indah, yang sangat tempat yang bagus? Kenalkah kita akan diri sendiri, akan reaksi kita? Pada saat kita mengambil reaksi demikian, apakah dalam hidup kita ada Tuhan? Adakah dalam hati kita tahu akan rencana Tuhan mengapa harus mengutus saya pergi? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Allah yang memuji alam semesta.是他都
Allah yang Maha Berkuasa, kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau. Kami mengikutimu. Tuhan, Engkau layak. Engkau layak agar kami datang di hadapan-Mu. Ini adalah tempat yang suci. Tuhan, di sini kami datang memberikan persembahan, lebih dalam lagi menyembah-Mu. Ya Tuhan, Engkau ada di sini. Tata-Mu di kemuliaan, menyembah-Mu. Wajah sing lai jing bai Chu,高举双手敬拜你主，在你的荣耀光中，我匍匐在你宝座前，我全心来敬拜你主，高举双手敬拜你主，在你的荣耀光中，我宇宙天使匍匐，深深敬拜，我全心来敬拜我主，我全心来敬拜你主，高举双手，高举双手敬拜你主，在你的荣耀光中，我匍匐在你宝座前，我全心来敬拜你主，高举双手敬拜你主，在你的荣耀光中，我宇宙天使匍匐，深深敬拜你，在你的荣耀光中，我宇宙天使匍匐，深深敬拜你。Tuhan, kehadirat-Mu dalam kehadirat kemuliaan-Mu,
agar kami bisa melihat Engkau. Tuhan, kami bukan saja merasakan akan kebersamaan-Mu. Tuhan, bukalah mata kami agar kami bisa melihat keberadaan-Mu yang nyata-Mu. Kemuliaan-Mu ada bersama di sekeliling kami. Cahaya-Mu menerangi kami semua. Kami mau melihat Tuhan, hati kami tunduk seluruhnya kepadamu. Hati kami menyembah Engkau. Hati kami tertuju untuk menyembah-Mu. Mata kami fokus tertuju padamu. Tuhan, di dalam kebersamaan-Mu, dalam kekudusan-Mu, kami memandang Engkau. Tuhan, kiranya mata kami hanya tertuju padamu, melihat keinginan dari-Mu, melihat lengan-Mu yang berkuasa, melihat penjagaan-Mu, melihat anugerah dari-Mu, agar kami bisa melihat Kamu. Tuhan, bantulah kami ya Tuhan. Di dalam keadaan yang susah, bukan melihat keadaan, bukan melihat orang atau melihat keadaan ini begitu susah. Tuhan, kami hanya berpegang padamu. Mata kami hanya melihat Tuhan. Kami hanya melihat Tuhan apa yang diperlihatkan bagi kami. Apa yang Tuhan perlihatkan pada kami, kami ingin dapat melihat ya Tuhan. Yesus. Kami merindukan untuk bisa melihat Engkau. Oh ya Tuhan Yesus, aku rindu untuk melihat. Bukalah mata kami, melihat apa yang ingin Kau perlihatkan kepada kami. Bukalah mata kami, perlihatkanlah apa yang ingin Kau perlihatkan kepada kami. Aku merindukan. Ya Tuhan, terangilah hati kami, terangilah mata kami, agar kami bisa melihat Engkau. Engkau Allah yang begitu penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih setia. Begitu besar anugerahnya yang berlimpahan seperti lebih banyak dari pasir di laut. Tuhan, agar kami melihat di hari-hari kami seperti mata kami tertutup, kami rabun, kami tidak bisa melihat dengan jelas. Di setiap masa keadaan kami tidak bisa melihat dengan jelas keadaan kami. Bahkan dalam kami bisa membesar-besarkan masalah. Kami melihat keadaan, melihat orang, apa yang kami alami.
Seperti kami tidak terkendali, habis semua. Kami melaporkan akan yang jahat. Kami melaporkan sendiri yang jahat, dan terhadap orang demikian juga kami terus-menerus mengeluarkan laporan yang jahat. Tuhan, mata kami tertutup, kami rabun, kami tidak jelas. Tuhan, hari ini kami ingin melihat saudara-saudari semua. Kami mengundang kalian di tempatmu, tenangkan diri dan pejamkan mata. Ikuti arahan dari Roh Kudus. Lepaskan semua hambatan ini. Kita beritahu, Tuhan, aku ingin melihat Engkau. Aku hanya ingin melihat Engkau, agar saudara semua, agar kita tenang di hadapannya, Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus. Di saat kita tenang, saya menerima, saya merasakan saudara-saudari yang di online tidak dalam masa terbeban, melihat banyak sekali kesulitan. Kita sangat takut, sangat khawatir. Kita terus-menerus menghadapi anak-anak kita. Hanya melihat begitu sulit untuk diajari, mereka nakal. Kita hanya melihat satu yang tidak dengan mulus. Kita seperti api menutupi mata kita. Air mata kita telah membutakan mata kita. Yang dilihat semuanya tidak keberhasilan. Yang dilihat semuanya adalah yang negatif. Tidak ada yang sesuai dengan memuaskan hati. Bermacam-macam sekali tekanan. Kita di depan Tuhan, kita mengakui kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak melihat akan firman-Nya. Walaupun kita setiap hari mendengar renungan pagi, tetapi merasa tidak terlihat. Kita tidak terlihat Tuhan berfirman bagi kita, dan tidak merasakan kalau Tuhan setiap hari membimbing kita. Kita dalam hati kita selalu menggerutu, saat-saat sama dia harus berapa lama lagi, kesulitanku berapa lama lagi akan berlalu, penuh dengan penderitaan. Mungkin malah kita bertanya, benarkah Tuhan Engkau tahu akan semuanya itu? Tuhan punya keinginan yang lebih lagi. Tuhan ingin kita melihat agar orang yang sasa dalam kita dipatahkan, merasakan begitu sukacita. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia Tuhan yang penuh dengan kekuatan, yang berperang bagi kita. Bahkan Tuhan ingin melihat Dia agar kita lebih mengenal lagi akan Tuhan kita. Saudara-saudari semua, mari kita berdoa. Dan juga kita mengaku kita bersalah. Kita mengaku kita melihat salah, kita juga terlalu membesar-besarkan.
yang kita respon, yang kita reaksikan hanyalah yang membesar-besarkan. Kita mengaku akan kelemahan-kelemahan kita. Kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Kita meremehkan diri kita sendiri. Kita mengaku di hadapan Tuhan kita orang yang tidak jelas. Mari kita berdoa agar Tuhan mengampuni kita, berbelas kasihan pada kita. Oh Yesus, kami perlu akan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan akan kelemahan kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Pada saat kami melihat ayat ini, kami juga merasa mengapa 10 pengintai ini begitu lemah. Kaleb sama Yosua penuh dengan iman. Pada saat 10 pengintai ini, 10 kepala pimpinan ini, mereka lemah, imannya lemah. Kami merasa mereka sangat bodoh. Tetapi Tuhan, kami juga seperti 10 pengintai ini. Pada saat kami dipilih, diutus, Tuhan, ini anugerah-Mu dan dalam pimpinan-Mu. Rupanya mata kami bisa melihat salah. Rupanya kami takut. Kami bisa jatuh dalam ketakutan. Kami bisa merasakan kami tidak bisa. Kami tidak sanggup. Kami merasa rendah diri. Meremehkan diri sendiri. Kami semua orang adalah orang yang Kau pimpin keluar dari Mesir. Dalam hidup kami ya Tuhan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kerembukan dan kelemahan. Tuhan, Engkau membawa kami keluar dari perbudakan dari Mesir. Tuhan, Engkau membawa kami harus masuk ke tanah Kanaan. Tuhan, kami setiap orang adalah orang yang terhitung, tercatat orang pilihan-Mu. Tetapi di dalam hati kami penuh dengan ketakutan. Kami menghadapi keadaan, kami takut menghadapi kesulitan. Kami merasa tidak sanggup. Tuhan, ampunilah kami tidak melihat pimpinan dari-Mu. Mata kami hanya tertuju pada diri kami sendiri. Mata kami hanya pada melihat akan ketidaksanggupan kami. Kami tidak meninggikan Engkau, tidak percaya akan Engkau. Tuhan, Engkau membawa 11 pengintai ini bukan untuk takut untuk meneliti, tetapi demikian juga Tuhan, Engkau menuntun kami bukan untuk melihat bagaimana keadaan kesulitan kami, tetapi kami akan tahu akan keinginan-Mu. Keinginan-Mu adalah berkat. Tapi semua itu adalah berkat, tapi kami tidak bisa melihat. Ampunilah kami lah Tuhan. Kami hanya menikmati akan dalam kelemahan kami, akan ketakutan kami mundur. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak membesarkan Engkau. Engkau tidak meninggikan Engkau sebagai alat. Kami tidak melihat akan keberadaan-Mu. Kami meremehkan akan pimpinan dari-Mu. Kami hanya merasa kami tidak sanggup. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni iman kami yang kecil. Ampunilah mata kami buta dan kami adalah orang yang egois. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sekali lagi merenungkan dalam hidup kami akan pimpinan dari-Mu. Bimbingan dari-Mu, berkat dari-Mu, agar mata kami bisa melihat. Tuhan, hari ini Engkau bertanya kepada kami, apa yang kamu lihat? Tuhan, kami melihat akan keadaan kami yang sulit sekarang ini. Tuhan, berilah kami, saudara, letakkan kedua tangan-Mu di mata-Mu. Kita mohon pada Tuhan agar Tuhan memberikan iman yang kuat untuk yang melihat. Tuhan, berilah kami agar kami bisa melihat Engkau adalah Allah yang Esa,
beri kami agar kami melihat akan kebersamaan Tuhan bersama kami. Tuhan, buanglah semua akan rendah diri kami, ampuni segala ketidakpercaya dirian kami Tuhan. Bukalah mata kami agar kami bisa melihat. Benar Tuhan, kami tidak mau jatuh. Kami tidak mau mengembara. Dan juga dalam agar segala kuasa dari keagamaan semuanya keluar, agar kami bisa melihat Engkau Tuhan, dan kami dengan iman bisa melihat Engkau, mengikuti bimbingan dari tuntunan agar kami bisa masuk ke tanah Kanaan dan dimuliakan. Tuhan kami, benar Tuhan, kami ingin Engkau menangkan dari segala kuasa dari Mesir, segala kuasa dari kematian, dan semuanya itu dikalahkan di bawah tangan-Mu Tuhan. Kami akan menangkan dari semua orang raksasa Tuhan. Kami mau melihat akan bimbingan, akan pimpinan dari-Mu, melihat akan kasih dari-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Bukalah mata hati kami ya Tuhan. Aku ingin melihat Engkau. I want to see you. Bukalah mata hati kami ya Tuhan. Bukalah hati. I want to see you. Tuhan, bukalah hati kami. Bukalah mata kami. Aku mau melihat. Aku mau. Tuhan, bukalah hatiku, bukalah mataku. Aku ingin melihat Engkau. Aku melihat Engkau ditinggikan, terang kemuliaan-Mu tercurah, penuh dengan kuasa akan kasih-Mu. Kami menyanyikan Holy, Holy, Holy. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Curahkan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyanyikan Holy, Holy, Holy. Kuduslah Engkau Tuhan. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan. Pada saat kita kesusahan, kerajaannya tidak akan runtuh.
Dan kita dalam kehidupan kita juga tidak di rumah kita tidak bisa makan bersama dengan keluarga, tetapi kita hari ini kita teroboskan kesulitan ini, kesusahan ini, baik di Amerika, Australia, di India, di daerah yang sekarang masih terus terkena virus ini, tetapi kita terobosi segala kesulitan ini. Tuhan kita memberi kita kemenangan. Kita berdoa menangkan dari atas segala kesusahan, segala kesulitan ekonomi. Kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu berdoa. Kami adalah rakyat-Mu, umat-Mu, laskar dari Tuhan, laskar Tuhan. Tuhan, pada saat malam keluar dari Mesir, lihatlah pasukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendeklarasikan Tuhan. Kami bukan belalang, kami adalah laskar dari Tuhan. Prajurit-prajuritnya Tuhan. Bagaimana Engkau keluar dari Mesir, dalam nama Tuhan Yesus kemendirikan. Demikian kami mengalahkan orang yang raksasa di dalam hati kami, dalam hidup kami. Sebelum orang Israel masuk Israel, mereka terlebih dahulu menghadapi akan imannya yang kecil, menghadapi orang raksasa dalam hidup mereka. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami perintahkan segala keserakahan, raksasa, ketakutan, ketidakpercayaan, semuanya itu diruntuhkan di dalam hidup kita, semuanya diruntuhkan, sehingga kita dengan langkah yang besar, dengan iman kita maju. Tuhan, kami memuji Engkau. Dikatakan para pengintai, seperti di ayat 27 katakan, pengintai mengatakan kami telah masuk ke negeri. Ya, memang negeri itu adalah negeri berlimpah susu dan madu. Tuhan, benar Tuhan, kami akan percaya Tuhan agar kami bisa masuk ke tanah tempat yang baru, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Ini adalah hasil dari tanah itu. Tuhan, berilah hasil dari ini Tuhan. Roh Kudus, berilah kami dengan iman agar kami bisa masuk mendapati tanah yang berlipat susu dan madu ini. Mohon Roh Kudus untuk memenuhi kami sekarang saat ini, agar kami sama seperti orang Israel melihat begitu bagusnya akan hasil tanah tersebut, seperti dua orang yang mengandalkan setandan anggur. Roh Kudus yang indah, penuhilah kami, agar kami bisa percaya dengan Engkau sampai penghabisan. Tuhan, berilah kami saudara-saudara kami, baik yang di online mau di tempat ini sekarang ini, agar kami bisa melihat akan misi kami. Kaleb berkata di depannya Musa, kita dapat maju menyeberang bangsa itu karena
kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu semua mempunyai iman seperti Kaleb, dan pasti kita akan menang. Maju dan dudukilah negeri itu. Kita akan menang. Tuhan urapilah kami. Mohon Roh Kudus berilah iman yang demikian, berikan kepada kami, agar kami dengan mengandalkan Engkau setiap hari mengalami kemenangan dan kemenangan. Setiap hari masuk ke dalam tanah Kanaan ini, Tuhan kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami memberkati saudara semua. Kita sampai di sini, besok jumpa kembali. Salam.